Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Agama Yahudi adalah Taurat kitabnya, agama Kristen Injil. Ini yang melekat dalam pengetahuan kita. Makanya pemerintah yang tidak mengerti ilmu teologi, bahkan ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang tidak memahami ilmu teologi, baik teologi Islam maupun teologi Kristen, dia mengatakan bahwa agama Kristen, Hindu, agama Kristen, Yahudi, dan Islam adalah agama samawi. Ini kalau munafik dengan munafik sudah bertemu, habis. Umat jadi sesat. Katanya ada 3 agama yang bersumber dari Ibrahim. Bahkan dia berdakwah di depan umat seluruh masyarakat Indonesia. Ustadz yang terkenal mengatakan 3 agama yang bersumber dari agama Ibrahim. Yang pertama katanya Kristen, yang kedua Yahudi, yang ketiga Islam. Nah, ini orang-orang yang buta teologi. Dia katakan 3 agama yang bersumber dari Ibrahim, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi kitabnya Taurat, Kristen kitabnya Injil, Islam kitabnya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu beda dengan Injil, Al-Quran itu beda dengan Taurat. Sekarang tinggal timbul pertanyaan, bahkan di YouTube ada debat mu'alaf dan murtadin. Satu bukan ahli Islam, satu juga bukan ahli Kristen. Jadi mereka berdebat saling mengungguli agama mereka. Ini bukan debat dialog teologis, tapi ini dialog apologetik. Orang mengatakan Zakir Naik adalah seorang kristolog. Zakir Naik bukan kristolog. Zakir Naik adalah seorang apologet. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan, bukan eksklus. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan di atas keyakinan orang lain, itu yang disebut dengan ilmu apologetika. Jadi kalau Zakir Naik bukan kristolog, karena Zakir Naik tidak pernah menempuh pendidikan teologi Kristen. Jadi tidak cocok kalau disebut sebagai seorang kristolog. Kutipan-kutipan ayat yang dari Bible diambil oleh Zakir Naik, dibandingkan dengan Bible, dengan Quran, Holy Quran, lalu dia padukan, dia lihat perbedaan yang begitu jauh antara langit dan bumi. Nah, ini bukan kristolog, ini perbandingan. Kalau di Kristen disebut dengan sola scripture, bahwa kebenaran itu bermula dari teori. Nah, kalau di Islam disebut dengan apokalipsis atau wahyu. Dibuktikan di antara kedua kitab ini, eksegesi, etika, logika, estetika. Ini saya agak menjelaskan ilmiah sedikit. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana konsumsi orang Muhammadiyah. Mengukur benarnya suatu agama itu tidak berdasarkan pada asumsi atau keyakinan yang melekat pada seseorang. Tingkat fanatisme. Oh, saya fanatis beragama Kristen. Kenapa kau fanatis? Karena dari silsilah keturunan saya memang Kristen, dan saya fanatis terhadap agama Kristen. Fanatis boleh fanatis. Ada istilah kita di Indonesia, jangan fanatis buta, fanatis tapi luas. Beberapa hari ini kan saya ceramah. Saya mengatakan saya siap mati di jalan Allah. Karena melihat situasi politiknya begini, memang harus ada ustadz yang berani berhadapan dengan kematian. Itu bukan asumsi. Bukan asumsi. Karena sudah membaca banyak sekali janji-janji di dalam Al-Quran, dan sudah terbukti berdasarkan apa? Fakta historik. Ini yang disebut dengan ilmu eksegesi, etika, logika, estetika. Mengukur salah dan benarnya suatu agama harus melandaskan pada pengakuan eksegesi. Benar tidaknya suatu agama bukan dari perasaan, bukan dari asumsi. Sama dengan orang masuk Islam. Dia masuk Islam bukan karena dia bermimpi, bukan. Dijelaskan begitu jelas oleh Allah. Laqad anzalna ayatin mubainatin. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Barulah wallahu yahdi ma yasha'u ila siratim mustaqim. Barulah saya telah paham dengan ayatin mubainatin, ayat yang diturunkan, dijelaskan secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional.